lagi ngerjain tugas matematika aku nih, tapi nggak ketemu-temu jawabannya. Gimana ya? Oh iya, daripada pusing-pusing nggak dapat jawaban, mendingan sapa teman-teman yang ada di rumah nih. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik? Selamat datang di program Belajar Bersama, yang pastinya bikin belajar itu makin seru dan juga menyenangkan. Hari ini kita punya bintang tamu spesial yang adalah seorang guru matematika. Siapakah dia? Ini dia, Kak Andrew. Oke, thank you Sandia. Oke, terima kasih dan selamat datang di acara Belajar Bersama dengan TVRI. Dan saya, Kak Andrew, yang hari ini akan mengajarkan kalian semua matematika. Oke, sebelum itu saya mau sapa dulu nih yang di rumah dan di studio. Apa kabar semua? Baik. Udah makan belum nih? Udah. Keras. Coba sekali lagi, apa kabar? Baik. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pecah-pecahan. Ada yang pernah tahu sebelumnya pecah-pecahan itu apa? Ada yang tahu? Boleh dijawab nggak apa-apa? Belum? Sudah? Belum. Belum sudah? Belum. Oh, jangan lemes-lemes. Oke, kita belajar dulu ya tentang pengertian pecahan itu apa. Mari kita belajar bersama. Oke, jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dalam bentuk pembilang dan penyebut. Oke, pinter. Nah, contohnya ya, 2/6 atau bisa juga 1/2. Ya, kita bisa sebut dengan 1 itu adalah pembilang, betul. Yang nomor 2-nya adalah Penyebut. Oke, jadi jangan kebalik-kebalik ya. Pembilang dan penyebut. Oke. Nah, jadi di pembilang dan penyebut itu, jika kita misalkan menjadi satu gambar persegi ya. Persegi itu dibelah menjadi 2 dan terpecah tuh jadi atas sama bawah. Nah, gambar ini menunjukkan satu gambar persegi yang dibagi menjadi 2 bagian dan bisa disimbolkan sebagai 1/2. Betul. Nah, dibacanya itu bisa 1/2 atau Setengah. betul banget. Nah, setiap bagian pada persegi itu mewakili satu bagian dari keseluruhan 2 bagian gambar persegi. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Enggak. Udah mengerti ya berarti semuanya ya? Oke. Contoh objek pecahan. Nah, gambar 1 ini menunjukkan satu kesatuan utuh. Betul sekali. Jadinya bisa kita tulis dengan 1/1. Di gambar kedua, kita bisa lihat itu dibagi 2 menjadi 1/2. betul sekali. Di gambar 3 dibagi menjadi 3. lalu jadinya 1/3. betul banget. Lalu gambar yang terakhir 1/4. Dibagi menjadi 4. betul 1/4 dibagi menjadi 4. Oke, mungkin ada yang bingung, ada yang mengerti ya. Nah, di sini aku jelasin lagi. Nah, yang dimaksud adalah setengah di sini atau 1/2 adalah hanya bagian bawah atau bagian atas. Betul. Jadi ini adalah setengah dari keseluruhan gambar tersebut atau cookies ya, kita di sini pakai cookies. Nah, jadi kalau ini satu kesatuan, kalau ditutup setengah jadi 1/2. nah, kalau ini kalau ditutup dari 1 ini kita tutup 2 jadi 1/2. 1/3. Oke, Jaka benar. 1/3. Kenapa? Dia dibagi dari 3 bagian. Oke. Dan kita cuma mau tahu ini tuh bagian yang seperberapa sih? 1/3. Oke. Sekarang kalau ditutupnya cuma 1 nih di bagian sini. Jadinya berapa? 1/2. Bukan. Oke, jadi gini. Tadi 1/1 gampang ya. Nah, ini kita belajar kalau dia ada 3, betul, ditutup 1. Berarti yang kelihatan ada berapa?
2. Nah, berarti jadi 2 per? 3. Iya betul, 2/3. Oke, nah karena gini, 1/3 itu hanya melambangkan salah satu dari gambar ini. Betul, dari satu keseluruhan. Nah, kalau kita tutup 2, memang jadi 1/3. Tapi kalau hanya tutup 1 jadi? 1/3. 2/3. Kan tadi sudah 2/3. Kalau nggak ditutup semua sebenarnya jadinya berapa? 1/3. Kalau nggak ditutup semua jadinya berapa? Satu keseluruhan? Utuh. Betul, satu kesatuan utuh. Seperti itu, oke? Lanjut ya. Kita lanjut ke yang 1/4. Hitung lagi ya. Ini ada berapa cookiesnya, sorry? 4. Ditutup 3 jadi sisa? 1. Tutup 3 sisa berapa? Ayo. 1/3. Ya, 1. Jadi sisa berapa? 1. Sisa 1. Nah, total cookie ada berapa total? 4. Tutup 3 1. berarti 1/3. 3. 1/4. Betul. Karena 1 bagian dari 4 Cookies. cookies. Seperti itu. Mudah bukan? Mudah. Oke. Nah, sekarang kalau ditutup, makin susah ya. Kalau ditutupnya 2. 2/2. Salah, ayo. 2/4. Betul, 2/4. Gampang kan? Ya kan? Iya. Kalau tutup 3, sisa 1, berarti 1/4. Betul. Kalau tutup 2 berarti 2/4. 2/4. Nah, kalau ditutupnya 2 begini sama 2/4 juga kan? Iya. Nah, sama nggak kalau ditutup ini? Beda. Sama. Oh. Jadi jumlahnya berapa? 2/4. Nah, perlu diingat ya teman-teman. 2/4 itu sama dengan setengah. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin nanti aku akan jelaskan lagi ya di yang slide berikutnya. Kita mau main sedikit nih. Tadi udah lumayan mengerti ya. 1/4, 3/4. Udah lumayan dapat gambaran ya. Mari kita coba amati gambar berikut. Ini soal cerita ya, soal cerita. Di atas meja terdapat 6 potong pizza. Oke. Tono makan 1. Oke. Berarti si Tono itu ngambil berapa per berapanya dari satu pizza itu? 1/6. Betul, 1/6. Karena yang diambil cuma 1. Oke. Kalau tadi pizzanya 6. Sekarang kita bikin pizzanya 8. Oke. Nah, kelihatan 8 pizza? Yang di rumah boleh juga ya mungkin untuk jawab ini. Misalkan pizzanya kita hilangkan. Kita ambil pizzanya dari 8 itu diambil 2 bagian. Jadi berapa? 2/8. Betul banget, 2/8. Yang di rumah mungkin benar juga, 2/8 kita bisa sebut dengan 2/8. Atau kita bisa sebut juga dengan Setengah. sama dengan berapa? Sorry? 1/4. Betul banget, 1/4. Oke? Mungkin sebelum kita lanjut, akan ada yang lewat dulu nih. Nah, mungkin aku kembaliin ya ke Kak Sandia. Wow, menarik sekali ya teman-teman pembahasannya. Sandia jadi makin semangat nih untuk belajar matematika lagi.